berapa. Jadi tadi tangga ini sudah kita bahas seperti tangga-tangga tahapan-tahapan ini kayak apa? Sudah sampai di mana kita? Baik, dengan tahapan ini kelihatannya masih kurang, kira harus terus membuat evaluasi. Baik, kita balik sekarang kalau kita pengen tahu. Maksudnya itu memang namanya ilmu tasawuf itu ilmu koreksi diri. Sehingga jangan sampai orang betentang-betenteng merasa menjadi kekasih Allah, merasa jadi wali, merasa jadi orang tak taunya jauh dari Allah, dimurkai oleh Allah. Kelihatannya disebut oleh manusia dia wali mungkin, kayak disebut wali kutub barangkali. Tapi ternyata dia musuh Allah, jauh dari Allah. Tahapan-tahapan tadi nggak pernah menyadari dia. Bagaimana bisa menjadi tahap terakhir, menjadi tahapan terakhir dicintai oleh Allah? Bagaimana? Ngikuti Nabi enggak. Mencintai Nabi juga belum pernah belajar mencintai Nabi. Bagaimana akan disebut mengikuti Nabi? Setelah mengikuti Nabi, jika benar mengikuti Nabi, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Maka jangan serta-merta seorang hamba merasa ini wah waliullah, dicintai oleh Allah dan sebagainya. Dan memang mungkin semua dari yang ada di kiri kanan kita adalah dicintai oleh Allah. Tapi kan kita tidak tahu. Maka kita tidak ngurus urusan orang, sekarang ngurus diri sendiri. Ini kita masuk hikmah. Ngurus diri sendiri, lihat dirimu sendiri. Apakah dirimu itu orang yang dicintai Allah atau Allah berpaling darimu? Maka lihat tanda Allah berpaling darimu itu di saat dirimu malas menyebut namanya. Itu urusan pribadi. Bukan di depan orang, di mata orang. Kalau mata orang bisa saja orang kelihatannya dzikir di depan orang, tangannya tasbih, mulutnya komat kamit terus masya Allah di depan orang. Bukan itu, ya itu dzikir dapat pahala lesan. Akan tapi semua koreksi diri. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada istri, nggak ada anak, nggak ada murid, tidak ada guru. Kita di saat sendiri, di saat dalam keadaan apapun. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika ternyata dirimu malas untuk menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka ketahuilah itu tanda Allah berpaling darimu. Jangan ngaku-ngaku. Itu sangat pribadi. Begitu mudahnya berzikir, menyebut nama Allah. Bahkan tidak ingin melewatkan waktunya berlalu begitu saja kecuali dengan menyebut nama Allah. Baik dengan lisannya atau dengan hatinya. Bahkan dengan pandangan, dengan telinga, dengan perilakunya menyebut nama Allah. Ini kita perlu jujur ini dengan diri sendiri. Kita harus, selama kita nongkrong waktu nunggu angkot tadi, waktu nunggu mobil, nunggu sopir atau nunggu siapa, waktu kita duduk ngapain kita? Jujur. Bukan kita ngaku-ngaku ini jadi wali dan sebagainya. Bukan itu jujur, kita ini apa? Di saat seperti itu kok kita lebih senang berzikir kepada Allah. Menyebut nama Allah maka ketahuilah Allah bersamamu. Allah bersamamu. Kalau kita menyebut nama Allah, Allah menyebut kita. Artinya apa? Kita dibanggakan. Disanjung kita oleh Allah. Ini kan pribadi, nggak ada orang lain tahu. Kalau pura-pura bisa saja. Allah. Kita tidak butuh pura-pura, ini urusan dengan Allah pakai pura-pura. Gayanya dikit-dikit, tapi tidak, justru di saat sendiri waktu di pojok rumah sana, di kamar sana, di sana. Bagaimana dengan Allah? Biarpun mungkin tidak mengucapkan kalimat zikir, akan tapi menggunakan akalnya melihat gunung yang menjulang tinggi lalu ingat begitu agungnya kuasa Allah. Tidak melihat kupu-kupu terbang dengan indahnya. Dengan warna-warni yang indah, kecuali ingat begitu agungnya, begitu indahnya ciptaan Allah. Terus dikit-dikit Allah, dan zikir tidak akan putus darinya. Maknanya harus paham, makna zikir tidak putus itu yang dikatakan qiyama wa qu'uda wa ala junubihim itu. Yang duduk dan zikir ini bukan berarti tiap duduk, bukan, artinya menjadikan suasana akalnya, rohnya, ini pikirannya, rohnya, perilakunya itu dengan Allah. Sehingga mungkin dia diskusi dengan orang, tapi selalu ingat Allah. Di antara enggak diingatkan, itu kau tidak boleh nyakiti dia. Allah murka kepadamu. Kau boleh ngomong kasar dengan dia. Kau harus mandang dengan kasih sayang. Kau harus. Karena dengan Allah itu. Memang ditandai dengan menyebut nama Allah. Ingat Allah kita. Menyebut nama Allah berzikir, iya. Akan tapi zikir kalau kita jelentrehkan maknanya lebih luas. Qiyama wa qu'udu ala junubihim maknanya luas setiap saat.